Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini malam-malam dapat kiriman water heater. Setelah 2 water heater jadulnya saya perbaiki, ini orangnya kirim Modena. Kemarin ngirim Paloma model lama dan juga nasional model semi otomatis. Rupanya cocok dengan hasil pekerjaan saya. Alhamdulillah ini dikirimi lagi Modena. Ini kayaknya juga lama tidak dipakai atau sudah trouble-nya cukup lama, dan memang ini tipe Modena lama setahu saya, karena ini model membran high pressure, bukan model magnet. Setahu saya yang baru itu semua Modena memakai model magnet yang artinya low pressure. Ini kalau tidak salah tipenya model GI 6S. Taunya dari sini ada ini katup pembuangan safety valve-nya. Ini insya Allah model dari model membran atau high pressure. Jadi nyobanya tidak bisa kita tusuk di sini pakai lidi seperti model magnet atau dijungkir. Jadi kita harus buka covernya, nanti kita ungkit microswitch-nya. Nah, ini kita ngetes dulu apakah modulnya ini masih berfungsi atau tidak. Ini ada displaynya. Langsung aja kita lepas 3 knop ini. Kemudian ada berapa baut ya, ini untuk cover ini 1 2 atau atas ada juga ini. Oh ya, ada. Jadi ada 4 skrup atau baut untuk melepas covernya. Seperti biasa, kalau teman-teman kesulitan melepas ini ya diungkit pakai obeng pipih. Tetapi karena ini plat yang tidak ada landasannya, dikasih aja kunci pas di sini untuk tumpuan. Semakin panjang semakin bagus untuk supaya bebannya terbagi rata. Nanti diungkit keliling gitu, jangan langsung satu posisi dipaksa. Memang rata-rata seret kalau udah lama, apalagi merek-merek seperti Niko itu. Kalau ini tadi pakai tangan aja mudah ini. Nanti sebelum pasang baterai kita tes boxnya, itu dilihat bagian dalam apakah ada karat atau tidak, karena lama biasanya itu kalau tidak memantik belum tentu modulnya, tapi terminal dari box baterai itu berkarat. Di bagian tutupnya juga. Kemudian ini posisi ini kadang kurang naik, kurang terungkit, itu juga bisa jadi. Jadi ada beberapa penyebab. Kalau tidak menyala jangan langsung divonis ke modulnya dulu. Oke, kita buka dulu covernya. Karena di bagian cover ini tidak ada saklar, jadi ini bisa dilepas dulu. Power ke modul, display, dan juga sensor. Nah, 2 jalur aja ke modul display, itu sensor yang menyensor air panas keluaran, dan satunya berupa strom untuk memberi tenaga pada modul display. Ini kita lepas dulu. Jadi yang jelas display itu tidak selalu menunjukkan kinerja dari water heater. Jadi bisa jadi displaynya itu rusak tetapi water heaternya berfungsi normal. Itu sangat biasa karena display ini punya modul sendiri. Itu aja gambarnya. Jadi tidak perlu buat patokan, yang penting ya memanti, silinder membuka, di sini ada api. Itu aja. Soal display kalau rusak bisa dibelikan atau tidak ada masalah. Karena sebenarnya ya tidak terlalu penting itu. Jadi langsung aja kita pasang baterainya. Ini saya kebalik enggak ini tadi, karena ini enggak ada petunjuknya. Ini ya kita patokan ini, yang ini adalah bagian negatif dari baterai, karena keluarnya di sini juga merah. Insya Allah ini positifnya. Oke, kita tutup dan kita on kan. Nggak tahu onnya kemana ini. Nah,
di situ hanya tertulis hot dan cold. Artinya kalau cold itu ya mesinnya, modulnya dimatikan, jadi keluarannya tetap bisa keluar air tapi airnya dingin gitu. Jadi ini kita posisikan ke hot dan kita ungkit micro switch ini karena ini tidak memakai air ngetesnya. Nah, kok tidak ada, coba ini dirubah saklarnya, belum tentu ini on, kita nggak tahu. Tidak ada pemantik, coba kita cek kabel-kabelnya. Kalau tidak ada kita langsung jumper aja. Nah ini kok ada kabel apa ini? Wah ini ada yang tidak terpasang ini. Kabel apa ini? Oke, kita urut aja mana yang ke induknya modul. Ini hanya di seri saja teman-teman, antara micro switch dengan saklar utama. Jadi nanti kita cari ke induknya, pokoknya yang ke modul ini nanti kita jumper. Ini yang dari micro switch, kemudian ini yang dari saklar. Nah berarti yang ke modul ini. Nah ini kita lepas saja, langsung kita colok pakai obeng. Ini berarti kita jumper, kita langsung antara merah dan coklat ini. Ini yang saya maksud dengan bypass ya teman-teman. Jadi membypass itu artinya tidak melewati suatu alat, jadi tidak melewati micro switch, tidak melewati saklar utama, langsung saja ini yang kita sambung. Jadi kan ini saklar ya, menyambung, ini menyambung juga di seri. Ini satunya plus dari baterai, satunya masuk ke modul. Jadi ini kita tusuk pakai obeng, kita sambung langsung. Itu namanya kita ngetes bypass. Dengan asumsi kita perkiraan kemungkinan rusak micro switch ini atau saklar utama. Jadi ini memastikan saklar utama atau micro switchnya rusak. Kita anggap rusak, kita coba langsung ke sini. Nanti kalau di sini kita tusuk tidak ada pemantik ya berarti modulnya yang rusak. Oke, kita tusuk aja langsung. Ya, sudah tersambung dua terminal ini, coklat dan merah. Nah ini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oh ada. Nah tadi mungkin kurang pas ya teman-teman, tapi kok pelan sekali ya. Kemungkinan kalau pelan ya juga rusak, karena memang tidak boleh, harusnya apalagi ini baterai baru ya cepat intervalnya titik-titik. Nah ini bisa membuat meledak. Tapi ini tadi juga tidak terdengar suara apa selenoid. Nah, kemudian selenoid ini lengket juga bisa. Jadi membuat beban, akhirnya pemantik ini kecil. Strumnya terpakai untuk ke selenoid. Ini selenoidnya lengket atau konslet. Ya kita lepas dulu aja jalur yang ke selenoid. Ini saya lepas dulu tanpa selenoid. Ntar saya ulangi lagi. Kok ada pemantik tadi, tapi pelan intervalnya. Harusnya kan trit gitu ya. Nah coba ini yang ke selenoid kita lepas. Takutnya selenoid itu kan dari karet lengket, itu bisa jadi. Jadi kita lepas saja yang masuk ke ini, ke selenoid strumnya, karena tidak ada suara cetuk cetek juga ini. Jalur dari modul ke selenoid sudah kita lepas, kita tes lagi.
Ya, sepertinya modulnya ini bermasalah. Oke, itu aja. Nanti kita coba pakai modul universal tanpa kita lepas silinder-nya. Kemungkinan ya ini memang powernya juga sudah tidak ngirim, modulnya tidak ngirim strom ke solenoid, atau bisa jadi silindernya lengket. Tapi yang jelas dari sini udah terlihat ini kemungkinan modul sudah bermasalah, yaitu dari intervalnya yang kurang cepat. Sini seperti baterai yang sudah mau mati itu. Dan modul solenoid juga tidak terdengar. Coba saya sambung lagi. Ini kalau perlu saya buka solenoidnya, siapa tahu lengket. Karena kalau melihat ini usia, saya udah pernah ganti ya rata-rata, karena sudah usia pakai saja. Ini pasti udah cukup lama karena tipe membran ini. Kalau yang tipe magnet Jawa masih cukup baru. Jadi ini paling tidak ya sudah hampir 10 tahun ini. Model lama ini, model sudah nggak keluar lagi setahu saya model membran ini. Ya, memang kemungkinan besar ini modulnya sudah rusak. Jadi karena ini model ya mirip Paloma ya, ada sensor oksigen juga. Nanti ya kita tidak pakai ini sensor oksigen ini. Kemudian pemantiknya juga hanya satu. Jadi nanti karena modul universal itu 2 pemantik, maka pemantik yang satunya tidak kita pakai, kita isolasi yang benar-benar rapat, kita taruh di bawah sini. Sawah itu sudah pasti ini modulnya yang rusak. Saya melihatnya dari ini aja, interval dari pemantiknya termasuk lambat, kemudian tidak ada bunyi ini solenoid. Tapi ini kalau saya pastikan ya dengan modul baru aja, atau kita buka dulu, biasanya lengket karena posisinya selalu nutup, karetnya itu valve-nya nempel, itu bisa jadi. Apalagi mendapat tekanan gas LPG itu konstruksi valve-nya itu semakin menutup. Ini banyak yang bertanya cara membuka ini karena bautnya cukup keras ya. Ini kita pahat ya teman-teman, kalau tidak punya obeng yang bagus. Jadi jangan dipaksa, kalau sudah tidak bisa jangan dipaksa, harus dipahat dari samping ke arah kiri untuk start awal mengendorin, membuat gerakan awal dari baut ini. Rata-rata sangat keras ini. Ini coba saya lepas saja langsung, obeng saya cukup kuat, cukup pas. Kalau tidak kuat saya pakai mata obeng ketok, karena itu sangat presisi. Ini baut sudah terlepas, saya tunjukkan teman-teman. Nah, model solenoid itu seperti ini. Jadi ada kemungkinan lengket, dia lengket ini bagian permukaannya dengan sana. Apalagi arah gas itu dari sini semakin membuat tertutup. Jadi gas yang semakin tinggi tekanannya membuat berat kerja solenoid. Itu salah satu pengaruh regulator di situ. Model-model ya semua baterai tergas ya pengaruh sekali, tekanan yang terlalu tinggi membuat gerakan atau ini mekanisme dari solenoid semakin berat, semakin menutup. Jadi kalau ada tekanan dari sini dia akan semakin menutup, karena lubang keluarannya justru yang ke bawah sana, lubang masuknya dari sampingnya, dari arah sini, menekan ke sini. Coba ini saya tes, ntar saya minta bantuan ini. Bisa jadi tadi micro switch-nya juga bermasalah ya, karena ternyata kita tusuk di sini bisa, atau bisa ini saklarnya, sering saklar ini tidak berfungsi dengan baik. Coba nanti saya connect lagi saklar sama micro switch ini, karena buktinya kita tusuk di sini tadi kok bisa terjadi pemantik. Oke, ini saya minta bantuan biar ditusuk ya, coba ditusuk. Oh ya, tidak terjadi magnet di sini. Oke, wes, udah pasti ini modulnya rusak. Tapi ini coba saya kembalikan ini
jalur saklarnya, apakah saklarnya yang bermasalah, saklar ini, atau microswitch-nya. Ini saya on-kan jalur ke microswitch, saya lepas. Nah, ini kita tusuk untuk mengetes apakah microswitch-nya yang bermasalah atau saklarnya. Kita on-kan, kita lepas jalur ke microswitch, berarti kita sedang mengetes apakah fungsi microswitch-nya ini normal atau tidak. Oh, berarti microswitch ini aman. Kemungkinan yang rusak adalah saklar. Nah, ini coba kita rubah karena belum tentu sesuai tulisan di sini, gitu aja. Tidak terjadi pemantik. Jadi ini kemungkinan microswitch-nya ini bagus, tapi saklarnya yang ini bermasalah. Nah, kalau ini tidak bisa kita jumper langsung ya teman-teman. Ini ke sini tidak bisa. Coba sih ini saya bisa sih. Kita lewatin ini, sekarang kita ganti tanpa ini. Bisa ini kayaknya. Karena ini langsung aja kita sambung ke sini. Bentar. Kayaknya ini bisa ini. Berarti kita sekarang mengetes microswitch-nya saja, apakah saklar utamanya ini yang bermasalah. Ternyata bisa. Ini jalur yang ke saklar utama kita lepas. Ini yang dari modul, langsung aja kita sambung ke microswitch, kita ungkit. Oh ya, bisa. Berarti ini saklar utamanya ini yang bermasalah. Nah, ini juga kita tes ya semuanya. Jadi nanti apa yang perlu kita ganti. Ini biasanya ya hanya berkerak aja ini. Tinggal dilepas, dicungkil, dibersihkan. Atau karena ini sering dioperasikan, itu pernah saya temukan ya, karena ini sesuai standar aja, setelah selesai pakai dimatikan ya, safety bener juga. Tapi sebenarnya kalau selalu ada di rumah orang itu ya nggak perlu di off kan ya, kecuali kalau pergi jauh kan, selama tidak ada aliran air juga tidak akan terjadi pemantik. Tapi ini memang safety, jadi ini jarang saya matikan kalau untuk di pelanggan. Tapi ada orang yang menggunakan ini, tapi kayaknya rancangan dari pabrik ini tidak untuk sering digunakan, itu aja. Ini sudah pasti tanpa saklar utama, microswitch-nya ini masih fungsi. Oke, nanti kita bersihkan aja ini. Ini saklar tadi sudah saya bongkar, tinggal dicukit aja teman-teman. Di sini dibersihkan dengan lap halus gitu aja, atau amplas halus, hanya mengerak aja. Ini on, sudah bisa saya coba ini di sini langsung. Jadi microswitch-nya tadi udah pasti oke. Nah, sekarang ini saya coba modul displaynya apakah fungsi. Kita sambung semuanya, karena modul display ini ikut ini teman-teman, saklar hidupnya jika ada aliran air. Oke, kita ungkit ini. Ya, insya modul displaynya aman. Di ini kita hanya perlu ganti modul pemantiknya aja. Itu saja yang bisa saya bagikan untuk cara mengetes model water heater Modena, model high pressure atau model membran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.